7.30 sudah istirahat ya. Kalau istirahat beli makanan yang mengenyangkan ya. Oke? Ya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas memimpin doa pada pagi hari ini? Alwin. Alwin. Oke, Alwin, silakan maju. Siapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan dulu Alwin. Terima kasih. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Faustinus tidak masuk lagi ya. Ya, Pak terus. Kemarin dia masuk, Pak? Yang kemarin masuk, hari ini dia tidak masuk lagi. Ya, apa ya? Sakit apa? Kemarin dia sudah masuk, baru dia tidak masuk lagi, berarti apa ya? Ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan. Siapa yang memimpin? Arya. Oke, biasanya ciwi-ciwi ya, biasanya perempuan. Siswi yang memimpin hari ini yang salah adalah ya siswa tertampan di kelas ini. Oke, silahkan maju Arya. Siswa tertampan di kelas ini. Yang lain berdiri. Oke, berdiri yang tegak. Terus ya. Ya, terima kasih Arya. Ya, sudah semangat semuanya? Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa semangat. Jadi kalian semua sudah semangat kan? Sudah, karena sudah menyanyi, sudah semangat. Kemudian juga bisa juga menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia, negara Indonesia ya. Oke, kemarin ada yang ingat kita belajar tentang apa? Tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kita membahas tentang pengertian jarak, pengertian waktu, dan juga kecepatan. Kemudian membahas apa lagi? Konversi ya, atau mengubah satuan
lamanya kegiatan yang dilakukan untuk menempuh suatu jarak tertentu ya. Kalau tadi apa yang pertama? Jarak itu satuannya yang biasa kita gunakan apa bilang? Ya, satuan jarak yang paling sering digunakan kilometer, kemudian sentimeter dan meter. Itu ya, tiga itu yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau satuan waktu yang sering digunakan apa, Jacqueline? Ada yang mau bantu Jacqueline? Ya, apa? Jam. Ya. 1 jam berapa menit? 60. 1 menit ada berapa detik? 60 detik juga. Jadi kalau 1 jam berapa detik? 3.600. Berarti kita kalikan 60 dikalikan dengan 60. Masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kecepatan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang jarak dan juga waktu, hari ini kita akan bahas kecepatan. Namun sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran materi pagi ini ya. Tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 2 poin. Poin yang pertama, siapa yang membaca? Setelah mengonsiden PPT, peserta didik dapat menguraikan cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Ya, yang kedua, Simprina. Ya, kalian sudah kalian perempuan. Setelah melakukan simulasi kecepatan di luar kelas, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam menit. Ya, bagus ya. Jadi setelah melakukan simulasi kecepatan di luar kelas, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari ya yang berkaitan dengan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Ya, nah sebelumnya marilah kita sama-sama menyimak video yang akan ditampilkan ya. Disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik karena seperti biasa setelah menonton video kita akan melakukan apa? Tanya jawab ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik tampilan video ya. Adik-adik, untuk materi yang akan kita pelajari adalah kecepatan. Kita mulai belajar. Pernahkah kamu mendengar istilah kecepatan? Untuk kata cepat. Kamu tahu bahwa kamu terjadi akan lebih cepat daripada berjalan. Lalu, apa arti dari kata itu? Misalkan kamu menjelaskannya. Coba kamu simak kita berikut. Saya mau biasa ke sekolah mengendarai sepeda. Jarak rumah saya ke sekolah sekitar 800 meter. Saya mau berangkat dari rumah pukul 06.30 dan tiba di sekolah 8 menit kemudian. Suatu ketika Seano harus membantu ibunya sehingga ia baru bisa berangkat pukul 06.54. Padahal ia harus tiba di sekolah pukul 7. Jika Seano bersepeda, maka Seano akan terlambat. Maka agar tidak terlambat, Seano minta diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan sepeda motor, Seano dapat tiba di sekolah pukul 6.58 menit. Pada cerita yang telah kamu simak, kamu dapat mengetahui bahwa dengan menggunakan sepeda, Seano dapat menempuh jarak 800 meter selama 8 menit. Kamu juga dapat mengetahui bahwa dengan menggunakan sepeda motor, ayah Seano dapat menempuh jarak 800 meter selama 4 menit.
yang dapat kita peroleh adalah untuk menempuh jarak yang sama, sepeda motor mempunyai kecepatan lebih besar daripada sepeda. Kecepatan diartikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Pada permasalahan di atas, kecepatan Seano dalam bersepeda adalah 800 meter setiap 8 menit. Maka dapat dikatakan bahwa kecepatan Seano dalam bersepeda adalah 100 meter setiap menit. Untuk dapat lebih memahami arti satuan kecepatan, perhatikan contoh berikut. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Artinya, dalam waktu 1 jam, mobil tersebut dapat menempuh jarak 75 km. Malik dapat berjalan kaki dengan kecepatan 150 meter per menit. Artinya, Malik dapat berjalan sejauh 150 meter dalam waktu 1 menit. Masih ingatkah kalian cara mengubah satuan waktu dari satuan panjang? Cara mengubah satuan waktu adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk mengubah satuan panjang, kalian dapat menggunakan tanda satuan sebagai berikut. Nah, dari video tadi itu bercerita tentang apa? Tentang Kecepatan. Apa itu kecepatan? Apa pengertian dari kecepatan yang tadi dijelaskan dalam video? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu, ya. Jadi kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Di video tadi menceritakan tentang siapa? Seano, ya. Jadi di situ menceritakan tentang Seano berangkat dari rumah ke sekolah. Menggunakan apa? Sepeda. Motor. Ya, menggunakan motor. Nah, di situ dibandingkan, ya, mana yang lebih cepat menggunakan sepeda dengan menggunakan motor. Mana yang lebih cepat? Motor. Ya. Kenapa motor lebih cepat? Motor punya Ya, karena waktu tempuh yang diperlukan dengan menggunakan motor itu lebih sedikit, ya. Bukan hanya Seano, itu juga sama dengan kalian, ya. Kalian biasa menggunakan sepeda? Pernah menggunakan sepeda ke sekolah? Pernah jalan kaki? Pernah juga naik motor? Pernah, ya. Mana yang menurut kalian lebih cepat? Mobil. Hah? Mobil atau motor? Ya, tergantung, ya. Tergantung kecepatan Motor dan kalian. mobil. Bisa motor itu lebih cepat, ya. Bisa juga mobil. Tapi kalau di sini kan biasanya kalian lebih banyak menggunakan motor, ya. Biasanya motor itu lebih cepat dibandingkan sepeda dan berjalan. Kalau diurutkan dari yang paling lambat ke yang paling cepat, Sepeda. ya, yang paling lambat, Bersepeda. kemudian Mobil. naik mobil atau naik Motor. Oke, sudah bisa, ya. Nah, ibu kan kemarin ada kasih tugas, ya. Ibu kasih tugas apa? Jarak dan waktu. Ya, mengukur jarak dan waktu dari Rumah ke sekolah. rumah ke sekolah. Siapa yang sudah ukur? Ya, Gilang, Rina, Yakobus, siapa lagi? Asifa, Alwin. Alwin masih bingung, ya. Speedometernya Alwin nyala tidak? Tidak, jadi bingung. Oke, kalau begitu kita menyesuaikan teman-teman yang lain. Ibu tanya siapa dulu? Rina, oke, Rina. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah berapa, Rina? 700 meter. Yang ini Rina dulu, ya. Rina. Jaraknya berapa tadi? Jarak ini dari rumah ke sekolah, ya. Jaraknya 700 meter. Kemudian waktu tempuh atau lamanya waktu. Ya, yang ditempuh Rina dari rumah ke sekolah
4 menit. Oh, bilang 4 menit lebih cepat ya. Kalau Yakobus berapa meter? Ayo, fokus. Berapa? 400 kali 500. 400. Suaranya yang kencang itu tidak dengar. Waktu yang digunakan? 1 menit. Waktu tempuhnya berapa? 1 menit. Kau ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki 1 menit. Naik motor. Oh, diantar kakaknya ya. Berapa menit? 1 menit. Mama ya, dilatih sekali. Pelan-pelan bawa motor ke sekolah itu, jangan laju-laju. Bilang siapa? Ya, kakak Rival bilang jangan laju-laju. Jacqueline dengan Koko sama tuh? Satu rumah. Jadi jaraknya sama. Tadi siapa lagi? Asifa. Asifa berapa jaraknya dari rumah? 900 ya. Jadi Asifa paling jauh rumahnya ya. 900 meter. Kemudian waktu tempuhnya berapa lama? 6 menit. Ini kan bisa kita hitung menggunakan speedometer atau tidak. Kalian hitung manual pakai jarak. Lihat jarak tiang listrik ya. Bagus. Oh, itu berarti bisa hitung toh? Nah, tadi itu kalian
2 dibagi 4 nggak bisa ya? Kita pinjam 0. Berarti kita kasih 5 koma di sini ya. Oke, 20 dibagi 4. 4 kali berapa hasilnya 20? 5. Kita kurangi. Habis ya? 20 dikurangi 20? 0. Habis. Jadi berapa hasilnya? 162,5 Dari dua contoh ini sudah mulai ada gambaran, sudah mulai paham-paham sedikit? Sudah? Nah, dari berapa contoh yang kita kerjakan, kira-kira kalian kalau disuruh menghafal rumusnya gimana? Kesulitan atau tidak? Tidak. Tapi masih bingung tidak? Masih agak bingung-bingung sedikit? Nah, kalau masih agak bingung sedikit, kita pakai simbol-simbol saja ya. Pakai simbol. Ya, pakai huruf-huruf supaya kalian lebih mudah mengingat. Nah, untuk memudahkan mengingat rumus, kita bisa menggunakan segitiga ajaib berikut. Segitiga ajaib seperti yang ada di papan tulis. Tulis di sini ya, rumus segitiga ajaib. Seperti apa sih rumus segitiga ajaib? Coba perhatikan dulu ke depan. Nah, Dewi itu sudah membuat rumus segitiga ajaib. Di rumus yang ibu buat ini adalah rumus segitiga ajaib Jokowi. Dan kita menggunakan nama Bapak
atau W waktu. W ini sama dengan waktu. Apa satuan waktu? Jam. Jam, detik atau menit. Kalau kecepatan tadi pengertiannya apa? Perbandingan antara jarak dan waktu. Berarti jarak dibagi dengan waktu. Jadi kita menggunakan satuannya adalah kilometer per jam. Atau bisa meter per menit atau meter per detik atau sentimeter per detik ya. Oke, silakan ditulis rumusnya ya. Ini ya
Rina dengan Siva kerjanya bisik-bisik. Mana? Cakar. Yang di belakang itu cakar. Yang itu sudah? Sudah dijelaskan? Ya, nanti Ibu bantu jelaskan. Oke, terima kasih dulu. Terima kasih Siva dan Rina. Oke, nomor 1. Di situ diminta untuk apa? Merubah satuan ya. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andri. Kecepatan rata-ratanya kan sudah diketahui ya. Kecepatan rata-ratanya per tahun itu 72 km per jam. Yang ditanya dalam bentuk meter per detik. Nanti kita rubah satuannya terlebih dahulu ya. Kita rubah dulu. Kita lihat satuannya. Yang pertama apa? Kilometer. Kita rubah menjadi meter ya. Dari kilometer ke meter. Turun ke naik. Turun berapa tahun? 3. Berarti dikalikan dibagi ke bus. Kali berapa? 1000. Kali 1000. Ya. Dan ini langsung hasilnya, tapi prosesnya seperti ini ya. 72 dikali 1000. Apa satuannya tadi? Meter ya. Biar per 1 jam ya. 1 jam dikalikan berapa? Karena kita rubah ke detik, berarti kita kalikan berapa? 1 jam dikali dari jam ke detik. Nah, dikalikan berapa? 3.600. Kenapa 3.600? Karena turun berapa tangga? 2. Nah ya, ini dapatnya 72.000 dibagi 36. Tadi sudah dihitung sama Siva dan Rina, dapatnya berapa itu? 20 meter per detik. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per detik. Artinya dalam waktu 1 detik Pak Andri bisa menempuh jarak sejauh 20 meter. Paham? Oke, kita lanjut nomor 2. Ya, Ibu bacakan dulu soalnya. Soalnya sudah ada yang semangat mau maju. Ya. Kecepatan rata-rata kendaraan yang dikendarai Pak Dodi adalah
waktunya juga berapa. Tinggal kasih masuk aja di rumus. Gampang toh? Ya. Gampang. Gampang kan tidak Alin? Bang. Kerja itu jangan tutup-tutup, yang lain tidak kelihatan. Kelihatan tidak yang di belakang? Kerja bisik-bisik. Jangan bermain, kerjaan serius. Jangan nyantek di papan tulis. Ini sendiri. Jawab 70 dikali 70 iya dikali 70 kali 1 dibagi 2, berarti 70 dibagi 2 berapa? 70 Porogapit. Porogapit. Nah, gila. Nah, 70 bagi 2. Ya, 7 bagi 2 bisa tidak? 2 kali berapa hasilnya 7 atau mendekati 7? 2 kali 2 kali 4 8, kelebihan. 2 kali 3. Ya, tulis. 3 di atas. 3 dulu di atas, nah 6 yang di bawah, dan terbalik. 2 kali 3 6 Porogapit ya. terus. Itu 1. 5. Jawabannya Oke, 3. berapa jawabannya? Sama tidak dengan di slide? Sama. Satuannya apa? Karena yang ditanya adalah jarak, berarti satuannya kilometer. Oke, sudah betul? Sudah. Sama jawabannya dengan kalian? Sama. Sama, oke. Silakan duduk. Terima kasih Arya dan Dila. Sama. Ya, itu kedua. Kalau misalkan disuruh mencari waktu bisa ya? Nah, rumusnya tinggal kita pakai yang ini. Kita kasih masuk saja ya. Oke. Ya. Kalau sudah, kelompok. Ibu bagi kelompok ya. Kembali ke kelompok yang kemarin. Masih ingat kelompoknya kemarin? Ya, kemarin ada berapa kelompok? Berapa kelompok? 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah. Di situ ada tabel ya. Ya, ada tabel ya. Tabel di situ terdiri dari berapa kolom? Ada 4 kolom. 4 kolom, ada kolom nomor, kemudian ada kolom jarak tempuh, kemudian waktu tempuh dan juga Kecepatan. nah jarak tempuh sudah diketahui ya, waktu tempuh juga sudah diketahui. Di situ ada diminta untuk mencari kecepatan. Nah perhatikan kecepatannya, satuannya diperhatikan. Kalau satuannya sudah sama berarti bisa langsung dikerjakan. Kalau belum sama berarti dirubah terlebih dahulu. Sudah bisa? Cara kerjanya sama dengan yang contoh yang tadi kita kerjakan di kelas, ya? Oke? Oke. Selamat mengerjakan. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Nomor berapa? Ada yang kurang jelas nomor 2? Sejauh ini masih jelas semua ya. Pakai rumus yang mana itu kalau cari kecepatan? Rumus yang mana kalau kecepatan? Pertama, kedua, atau ketiga?
jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 120. Waktunya berarti 120 dibagi 3. Gampang. 1 bagi 3 nggak bisa. Jadi kita pakai 2 angka. 12 bagi 3. Kita akan kita pakai 12. Hilang tidak ya? Nomor 1. Nomor 2, nomor berapa? 4.500 meter. Kemudian waktunya 90 menit. Yang ditanyakan kecepatan dalam kilometer per jam. Berarti dirubah dulu dekameter ke kilometer. Kemudian di sini 90 menit berubah ke jam. 90 menit itu berapa jam? Begitu ya. Dirubah dulu. Ya, kalau ingat kalau satuannya belum sesuai dengan yang diminta, berarti harus dirubah dulu ya. Kayak nomor 3. Itu kan diminta kecepatannya dalam kilometer per jam. Sedangkan di situ soalnya masih dalam bentuk hektometer, ya kan? Dan menit. Berarti hektometer kita ubah dulu ke kilometer. Kemudian menit kita ubah ke dalam bentuk jam. Pembagiannya bisa pakai korogatif ya. Rumusnya pakai yang pertama ini karena yang dicari adalah kecepatan. Itu jawabannya 500 Nomor 5. Nomor 5 itu sama. Caranya masih sama, menggunakan rumus yang mana? Yang mana? Ya, seperti aja. Yang mana 1, 2 atau 3? Yang pertama ya. Karena kecepatan berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, di situ kecepatan yang diminta dalam bentuk satuan apa? Kilometer per jam. Nah, yang diketahui jaraknya masih dalam bentuk jam dan menit. Berarti jamnya kita ubah dulu ke kilometer, kemudian menitnya kita ubah ke jam. Ubah dulu baru setelah ada hasilnya berbagi. Kita tidak lupa. Nah, kan nggak bisa pencet kasih 0 di bawah, berarti kasih koma di atas, nomor 0 di bawah. 3 dulu. 3 juga 3. Not, koma aja. Oke, 6 kali berapa hasilnya? 30. 30 bagi 6. 6 kali 5. Enggak sama ya. Sudah. Ya, berarti sudah 45 dibagi 1,5. Biar nggak bingung, koma-komanya dihilangkan. Sudah? Cepat sekali. Hitungnya pakai kalkulator ya? Tidak. Yakin? Ada catatannya? Ada. Nomor 2, nomor 1? Oke. Kalau sudah, presentasikan di depan. Kemarin siapa yang presentasi duluan? Kelompok 2. Sekarang kita kelompok 1. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, jarak tempuh 120 km, waktu tempuh 3 jam, kecepatan 440 km per jam. Nomor 2,
jarak tempuh 212 km, waktu tempuh 4 jam, kecepatan 53 km per jam. 300 cm, waktu tempuh 120 menit, kecepatan 15 km per jam. 4. 5.000 meter, waktu tempuh 30 menit, kecepatan 10 km per jam. 5. 4.500 meter, waktu tempuh 90 menit, kecepatan 30 km per jam. Ya, jadi itu tadi adalah hasil kerja dari kelompok 1. Nah, di sini Ibu minta untuk menjelaskan atau memaparkan cara kerja, ya, tapi pilih saja 2 nomor, ya. Jadi pilih 2 nomor, kemudian tulis caranya di depan papan tulis. Jangan lupa ditulis nomornya ya, supaya jelas. Oke? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Judulnya. Kelompok 2 perhatikan. Bisa nggak apa-apa.
km. Waktu tempuh 120 menit. Kecepatan 15 km per jam. 4. Jarak tempuh 5.000 meter. Waktu tempuh 30 menit. Kecepatan 10 km per jam. 5 tempuh. Jarak tempuh 4.500 jam. Waktu tempuh Perhatikan sama tidak jawabannya. kecepatan 30 km per jam.
kurang jelas boleh ditanyakan. Jadi tentukan dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Ya. Di situ kalau misalkan disuruh merubah dulu satuannya, berarti dirubah dulu satuannya ya. Lihat di situ permintaannya satuannya diminta satuan apa? Misalkan nomor 3 itu kan diminta satuannya dalam bentuk meter per menit. Sedangkan yang diketahui adalah kilometer dan detik. Berarti harus dirubah terlebih dahulu. Sama dengan yang kalian kerjakan ya. Bisa dicetak di belakangnya ya. Yang dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Belum? Ingat ya, yang ditulis dulu apa? Ya dicari yang diketahui dulu, yang diketahui apanya ditulis. Dipahami, dibaca baik-baik soalnya, yang dimaksud tentang itu apa. Kemudian yang diketahui berikutnya apa, yang ditanyakan juga apa. Sudah semuanya? Sudah, silakan dituntut. Satu, dua, tiga.
dulu. Siapa yang tugas piket? Rina. Oke, Rina silakan. Mungkin mengambil